Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Tak lupa pula kita aturkan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat yang berakhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu agama, Ibu Leni Herlina, dan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini, dan teman-teman yang saya cintai yang telah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Lalu Arif Fatur Rahman sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Oktri Zulfianti dengan NIM E1A022122 sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisihan Alvina Utismi. Perkenalkan, nama saya Ninsati Aura Jasanti dari kelas 1E dengan NIM E1A022121 sebagai pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Ayuni, NIM E1A022124. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah dan khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata arsyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut. Itu yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sistem pendidikan Islam pada Khulafaur Rasyidin walaupun masih sederhana tetapi memiliki komponen-komponen pendidikan seperti visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pembelajaran, peserta didik, tentang tenaga pendidik, lembaga pendidik, pembiayaan fasilitas pendidikan, evaluasi dan lulusan pendidikan. Itu saja pengertian Khulafaur Rasyidin dan siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan pendidikan masa Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kondisi sosial masyarakat, lembaga pendidikan, dan materi pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat pada masa Khalifah Abu Bakar dikatakan tidak stabil, karena pada awal pemerintahannya, ia digoncang oleh pemberontakan-pemberontakan dari orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu, ia memusatkan perhatiannya untuk memerangi pemberontakan tersebut. Dengan demikian, satu pasukan dikirim untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Yamamah. Dari penumpasan tersebut, banyak umat Islam yang gugur, yang terdiri dari sahabat dekat Rasulullah dan para hafiz Al-Quran, sehingga mengurangi sahabat Rasulullah yang menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih berserakan. Untuk merealisasikan saran tersebut, Abu Bakar menugaskan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih berserakan di tempatnya.
Menurut Jalaluddin As-Suyuti, pengumpulan ayat Al-Quran ini merupakan salah satu jasa besar dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar masih sama dengan lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu kutab dan masjid. Namun dari segi kualitas dan kuantitas sudah banyak mengalami perkembangan. Yang pertama, kutab. Asama Hasan Fahmi mengatakan bahwa kutab didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar, dan pusat pendidikan pada masa itu adalah kota Madinah. Kemajuan lembaga kutab ini terjadi ketika masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan telah menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Kedua, masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan lanjutan setelah anak-anak menamatkan pembelajaran di lembaga kutab. Di masjid ini terdapat 2 tingkatan pembelajaran, yaitu tingkat menengah dan tingkat atas. Yang ketiga, materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar dibagi dalam 2 lembaga, yaitu lembaga kutab dan lembaga masjid. Yang pertama, materi pendidikan di lembaga kutab, yaitu 1. Membaca dan menulis, yang kedua, membaca dan menghafal Al-Quran, yang ketiga, pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa yang wajib disembah adalah Allah. Yang keempat, pendidikan akhlak, seperti adab dalam masuk rumah orang, adab bertetangga, adab dalam bermasyarakat, dan sebagainya. Yang kelima, pendidikan ibadah, seperti mengerjakan sholat, puasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Yang keenam, kesehatan, seperti menjaga kebersihan, kemudian gerak-gerik dalam sholat, yang mengajarkan kita untuk mendidik kesehatan jasmani dan rohani. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan Islam di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yaitu khalifah kedua dalam Islam, juga seorang kedua dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Ia merupakan satu di antara tokoh besar dalam sejarah Islam. Ia terkenal dengan tekad dan kehendaknya yang sangat kuat, cekatan dan karakternya yang terus terang. Pelaksanaan pendidikan pada masa Umar bin Khattab yang pertama yaitu kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat pada masa Umar bin Khattab sangat stabil dan kekuasaan Islam di Arab semakin meluas. Yang kedua yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan yang disampaikan pada masa Umar bin Khattab yang pertama membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan menjadikan bahasa Arab sebagai penghantar. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang terjadi pada masa Umar bin Khattab terjadi di khutab, masjid, dan rumah guru. Pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman ibn Abil Ash ibn Umayyah. Beliau masuk Islam atas dasar seruan dari Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan ini termasuk saudagar besar dan kaya dan sangat pemurah, menafkahkan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Utsman diangkat menjadi khalifah hasil dari pemilihan panitia 6 yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang beliau akan meninggal. Panitia yang 6 adalah Utsman Ali bin Abi Thalib, Talha Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini adalah melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Ada beberapa upaya pengembangan pendidikan pada masa Utsman bin Affan ini adalah yang pertama, guru diberikan mengajar di luar kota Madinah. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa Khalifah Umar diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah. Lalu Utsman bin Affan juga menyerahkan tugas pengajaran pendidikan kepada umat, yang dimana pemerintah tidak mengangkat dan menggaji guru atau pendidik mereka, melaksanakan tugas dengan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian adanya pengklasifikasian objek dan metode pendidikan yang terdiri dari 3 fase.
Yang pertama itu ada fase pembinaan. Yang dimaksud dengan fase pembinaan ini adalah memberikan kesempatan agar yang terdidik dapat memperoleh kemantapan iman. Lalu kemudian yang kedua itu adanya fase pendidikan, yaitu ditekankannya pada ilmu-ilmu praktis dengan maksud agar mereka dapat segera mengamalkan ajaran dan tuntutan agama dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu ada fase pelajaran, yaitu ada pelajaran lain yang diberikan untuk menunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis seperti bahasa Arab dengan tata bahasanya, menulis, membaca syair, dan juga peribahasa. Kemudian adanya pengkodifikasian mushaf Al-Quran, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan penyebarannya, karena terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran dengan memerintahkan tim penyalin, yaitu Sa'ad bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Lalu kemudian kondisi sosial masyarakat pada masa Utsman bin Affan ini terbilang tidak stabil karena dipengaruhi oleh politik yang terjadi. Pemerintahan Utsman bin Affan dibagi menjadi dua periode yang masing-masingnya itu 6 tahun. Kejayaan pada periode pertama membuatnya terpilih lagi di periode kedua. Namun pada periode kedua ini terjadi perpecahan dan juga pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya. Yang inilah yang menyebabkan Utsman lemah dalam pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak hal kepada keluarganya, yang dimana inilah awal dari protes menjadi pemberontakan. Selanjutnya adalah masa Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Abu Thalib, seorang paman yang mengasuh Nabi semenjak sang kakek meninggal dunia. Ali tergolong pada keturunan keluarga Hasimiyah yang sama dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Garis inilah yang dimana menduduki kekuasaan tertinggi di atas Ka'bah dan sekitarnya sebelum Nabi lahir. Ali lahir pada tahun ke-10 sebelum tahun kerasulan Muhammad SAW. Kondisi sosial masyarakat tidak bisa dikatakan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena pada masa itu terjadi konflik gejolak politik yang mempengaruhi perkembangan pendidikan. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Kufah. Pada masa itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengurus masalah politik dan pemerintahan selama masa pemerintahannya yang berlangsung kurang lebih 5 tahun. Berdasarkan yang dijelaskan oleh rekan-rekan kami, dapat saya simpulkan yang pertama, pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan masa Nabi yang menekan pada pembelajaran baca, tulis, dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua yaitu pola pendidikan Islam pada Utsman bin Affan, pendidikan tidak terpacu di Madinah saja, sebab para pengajar sudah diperbolehkan memilih tempat yang disukai kemudian membagikan ilmu di daerah tertentu. Yang ketiga yaitu pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab sedikit lebih meningkat. Para pengajar sudah digaji yang diambil dari Baitul Mal dan banyak daerah yang ditaklukkan. Yang keempat, pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak mengalami perubahan sebab pada masa ini banyak terjadi pemberontakan, perang antar saudara. Dan yang terakhir atau yang kelima, di antara pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah Mekah, Madinah, Mesir, dan Basrah. Itu saja kesimpulan yang kami dapat ambil. Sebelum kami menutup presentasi pada hari ini, adakah yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nurjayadi dari kelompok 3. Jadi pertanyaan saya yaitu mengapa terdapat perbedaan tujuan dalam pengelompokan ayat Al-Quran pada masa Abu Bakar dan masa Utsman? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Ratna dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah mengapa terdapat perbedaan tujuan dalam pengelompokan ayat Al-Quran pada masa Abu Bakar dan pada masa Utsman. Jadi, pada masa Abu Bakar, tujuan dikumpulkannya ayat Al-Quran adalah dikarenakan adanya kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran, karena pada masa itu banyak hafiz Al-Quran yang meninggal akibat peperangan. Lalu, ayat Al-Quran yang sudah terhimpun tersebut disimpan oleh Siti Hafsah, istri Rasulullah.
Sedangkan pada masa Utsman bin Affan, ia menyusun atau membukukan ayat-ayat Al-Quran yang telah terhimpun pada masa Khalifah Abu Bakar. Penyusunan Al-Quran tersebut dimaksudkan dengan tujuan adanya perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Para sahabat amat khawatir perbedaan-perbedaan tersebut akan menjadi penyimpangan bagi kaum muslimin. Lalu Utsman bin Affan memerintahkan para sahabat untuk menyalin ayat Al-Quran yang telah dipinjam tersebut. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang telah menjadi buku tersebut disebarkan ke seluruh daerah dan memerintahkan untuk membakar bentuk mushaf yang lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.